Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, Bapak Hardi Firmansyah SSI MSI, dan juga Ibu Caca Pratiwi STP MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis zat gizi mikro. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang spektroskopi inframerah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Andrea Purba dari kelas A, yang kedua saya sendiri Christian Mandalaris Kastorus dari kelas D, yang ketiga ada Hertiana Panjaitan dari kelas B, yang keempat ada Zuhar Abdullah dari kelas B. Selanjutnya ada Duana Mutiara Aulia dari kelas D, dan juga yang terakhir ada Intan Syabina dari kelas D. Materi pertama merupakan pengertian spektroskopi inframerah yang akan dijelaskan oleh Intan. Spektroskopi inframerah merupakan suatu cara atau metode yang mengamati interaksi molekul melalui radiasi elektromagnet yang telah tersedia pada kawasan panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm. Caranya meliputi teknik serapan atau absorption, teknik emisi atau emission, dan teknik fluoresensi atau fluorescence. Penyerapan gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan terjadinya eksitasi tingkat-tingkat energi dalam vibrasi atau rotasi. Selanjutnya, kawasan panjang gelombang sinar inframerah dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu 1. Kawasan inframerah dekat, 2. Kawasan inframerah menengah, dan ketiga kawasan inframerah jauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Duana. Kawasan panjang gelombang yang sering digunakan adalah kawasan inframerah menengah karena memiliki panjang gelombang 2,5 hingga 50 mikrometer atau pada bilangan gelombang 4000 sampai 200 cm. Pangkat minus digunakan sebagai metode penelitian dalam industri yang sederhana dengan teknik yang sederhana dan sebagai pengontrol kualitas. Spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang belum diketahui karena spektrum yang dihasilkan dari metode ini lebih spesifik. Selanjutnya, dari spektroskopi inframerah yang pertama adalah proses cepat dan biaya relatif murah. Yang kedua dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional dalam molekul. Yang ketiga, spektrum inframerah yang dihasilkan oleh suatu senyawa bersifat khas atau spesifik, sehingga dapat menyajikan fingerprint atau sidik jari sebagai senyawa tertentu. Yang keempat, memiliki ketepatan yang tinggi pada aplikasi kimia organik maupun anorganik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah tentang fungsi spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah ini biasanya digunakan pada penelitian pada industri dengan teknik sederhana atau biasanya untuk mengontrol kualitas. Nah, dalam pangan, spektroskopi ini biasanya menjadi elemen penting dalam kendali mutu di industri pangan. Dan dia tuh menganalisis sampel, cairan, dan juga padat yang biasanya ideal untuk menganalisis bahan baku pada pangan dan juga produk yang tidak merusak atau cepat untuk proses manufaktur selanjutnya.
Selanjutnya adalah manfaatnya. Manfaat utama dari spektroskopi FNIR ini adalah dia ini tanpa persiapan sampel dan juga tanpa limbah. Yang kedua itu tidak memerlukan keterampilan khusus dan presentasi sampelnya ini sangat mudah. Lalu tidak ada kesalahan tes metode lab klasik, analisis berbagai komponennya dalam waktu yang kurang dari 1 menit, dan cocok digunakan dalam sampel padat, semi padat, ataupun cair. Selanjutnya yaitu tugas umum dalam pangan adalah mengidentifikasi bahan dan zat aditif pada makanan. Yang kedua adalah pengujian kesesuaian pada makanan. Yang ketiga analisis komposisi dan pelabelan makanan. Yang keempat adalah mendeteksi penipuan pada makanan. Dan yang terakhir adalah pengendalian proses dalam makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zuhair. Prinsip kerja pada spektroskopi inframerah. Prinsip kerja spektrometer inframerah adalah fotometri, sinar dari sumber sinar. Inframerah merupakan kombinasi dari panjang gelombang yang berbeda-beda. Sinar yang melalui interferometer akan difokuskan pada tempat sampel. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel difokuskan ke detektor. Prinsip dasar pada spektroskopi inframerah. Yang pertama, jika senyawa organik dikenai inframerah yang mempunyai frekuensi tertentu, seperti bilangan gelombang 500 sampai 4000, sehingga beberapa frekuensi tersebut diserap oleh senyawa tersebut. Yang kedua, berapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai presentasi transmitasi. Yang ketiga, presentasi transmitasi dengan nilai 100 berarti semua frekuensi dapat melewati senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali. Yang terakhir, transmitasi sebesar 5% mempunyai arti bahwa hampir semua frekuensi tersebut diserap oleh senyawa itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrea Purba. Dalam spektrum inframerah akan terdaftar suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitasi. Ini contoh gelombang yang dimaksud dalam spektrum spektroskopi inframerah. Puncak yang berada di daerah bilangan gelombang 4000 sampai 1500 cm pangkat minus 1, daerah sebelah kanan 1500 cm pangkat minus 1 disebut dengan daerah sidik jari atau fingerprint region. Daerah sidik jari akan sangat khas untuk masing-masing senyawa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Andrea. Selanjutnya, tentang cara kerja spektrometer inframerah akan dijelaskan oleh Hertiana Panjaitan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan mengenai cara kerja spektrometer inframerah. Sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator, dan kemudian cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima sampel secara langsung untuk bergabung dan kemudian detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian, secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital, dan dilihat hasilnya. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Nah, kemudian setelah dilakukan dengan komputer yang terprogram tadi, prinsip kerja spektrometer dilaksanakan oleh UF
yang pengertiannya adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi tadi. Lanjut. Nah, beginilah kira-kira mekanisme kerja spektrometer inframerah dispersif. Adapun bagian pokok dari spektrometer ini yaitu ada sumber sinar, monokromator, dan detektor. Nah, mekanismenya seperti ini. Cahaya dari sumber dilewatkan melalui sampel, kemudian dipecah menjadi frekuensi-frekuensi individu atau monokromator. Nah, kemudian intensitas relatif dari frekuensi individu diukur oleh yang namanya detektor. Sekian dan terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ratiana. Dan sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih.